Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang personal selling dan direct marketing. Perkenalkan, nama saya Friska Yuktavia dengan NIM 1861170. Yang pertama adalah pengertian personal selling dan direct marketing. Personal selling adalah metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang-orang antara perwakilan penjualan dan calon pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Sementara direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun potensial, tanpa melalui perantara pihak ketiga seperti media ataupun iklan. Selanjutnya adalah peran penjualan perorangan dalam bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, menyediakan produk yang berguna dan bantuan pemasaran. Kedua, memberikan layanan purna jual dan dukungan kepada pembeli. Yang ketiga, dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, oleh siapa, serta di mana dan kapan. Yang keempat, konsumen dapat mempelajari tentang siapa yang membuat produk dan apa tujuan perusahaan dan brand. Yang kelima, konsumen bisa mendapatkan insentif atau penghargaan atau usaha percobaan atau penggunaan tersebut. Selanjutnya adalah fitur yang menarik penjualan dari perorangan. Terdapat beberapa fitur yang menarik dari pekerjaan penjualan perorangan, antara lain, yang pertama, kebebasan kerja. Yang kedua, keragaman dan tantangan. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan memajukan karir. Yang keempat, kompensasi yang menarik dan imbalan non-keuangan. Selanjutnya adalah filosofi penjualan perorangan. Sebelumnya, penjualan perorangan lebih berorientasi kepada penjual, tetapi saat ini telah berkembang filosofi penjualan modern yang berorientasi mitra. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam filosofi penjualan modern antara lain, yang pertama, proses penjualan harus dibangun atas dasar kepercayaan dan saling sepakat. Yang kedua, atmosfer yang digerakkan pelanggan penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, para representatif bertindak seolah-olah mereka berada pada daftar gaji pelanggan. Yang keempat, layanan purna jual adalah penting. Yang kelima, seperti dalam ilmu kedokteran, memberikan resep sebelum melakukan diagnosis merupakan malpraktik. Profesionalisme dan integrasi wiraniaga adalah penting. Selanjutnya adalah kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kenyataan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak dan atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam hal ini, seperti penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti, memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah berbagai kegiatan penjualan. Yang pertama, menentukan target. Menentukan target dengan konsumen potensial dan strategi yang cocok digunakan. Yang kedua, menentukan jadwal. Mengalokasikan waktu dengan calon pembeli yang ditargetkan. Yang ketiga, menceritakan. Mengkomunikasikan produk dan misi usaha kepada target konsumen. Yang keempat, melayani. Menyediakan berbagai pelayanan seperti konsultasi teknis, diskon, instalasi, dan pengiriman. Yang kelima, meyakinkan, melakukan pendekatan presentasi dan menjawab keberatan calon konsumen. Yang keenam, mendengarkan keluhan dan masukan yang disampaikan oleh pembeli. Tugas personal selling. Menurut Saladin, tugas dari personal selling adalah yang pertama, mencari calon pembeli. Personal selling setuju untuk mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannya. Yang kedua, komunikasi. Personal selling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat. Yang ketiga, penjualan. Personal selling harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produk, menjawab keberatan, menutup penjualan. Yang keempat, mengumpulkan informasi.
Personal selling melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar serta membuat laporan kunjungan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Yang kelima, pelayanan. Personal selling melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan teknis, dan melakukan pengiriman. Yang terakhir, pengalokasian. Personal selling setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Kinerja wira niaga. Prospecting, mencari prospek atau leads. Targeting, menentukan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara prospek dan konsumen. Communicating, mengkomunikasikan informasi mengenai produk dan jasa perusahaan. Selling, pendekatan presentasi, menjawab keberatan dan menutup penjualan. Servicing, menyediakan berbagai pelayanan untuk konsumen, mengatasi keberatan, memberikan bantuan teknis, mengatur keuangan, mempercepat pengiriman. Information gathering, melakukan riset pasar dan melakukan tindakan yang tepat. Allocating, memutuskan konsumen mana yang akan mendapatkan produk yang langka selama kehabisan barang. Penjualan yang cemerlang, gunakan pemasaran secara online dan offline. Saat ini banyak media promosi yang bisa digunakan dari yang gratis hingga berbayar. Dari media online sampai offline, semua media tersebut bisa digunakan dan sangat potensial. Satu yang perlu diingat bahwa setiap media promosi tersebut mempunyai aturan yang berbeda-beda dan target pasar yang berbeda pula. Agar promosi sebuah produk berjalan dengan lancar, jangan lupa untuk mengadakan riset terlebih dahulu. Membuat video tutorial. Selain tampilan produk dan definisi manfaat dari setiap promosinya, terkadang customer ingin tahu bagaimana cara mengaplikasikan sebuah produk yang akan mereka beli. Membuat video tutorial cara mengaplikasikan produk adalah solusinya. Dengan membuat video tutorial, maka secara tidak langsung, penjual sudah mengedukasi calon pembeli tentang manfaat dan cara penggunaan produk tersebut tanpa harus mengorbankan banyak tester untuk dicoba dengan tingkat jangkauan promosinya lebih luas. Kemasan harus menarik dan memiliki ciri khas. Agar bisnis Anda mudah diingat konsumen, buatlah kemasan yang menarik, seperti menggunakan bahan yang unik, misalnya kertas, daur ulang, kain batik, dan hiasan dedaunan kering. Bisa juga dengan memilih bentuk kemasan yang tidak biasa. Gunakan produk sendiri. Jika penjual yakin bahwa telah memiliki sebuah produk yang baik, maka jangan ragu untuk memakainya. Dengan memakai produk yang ingin Anda tawarkan, maka calon pembeli akan mengetahui contoh langsung atau dampak positif dari penggunaan produk tersebut, sehingga tanpa ragu akan segera melakukan pembelian. Berikan harga khusus. Diskon adalah hal yang sangat menarik bagi kebanyakan wanita. Manfaatkan kecenderungan tersebut. Berlakukan harga khusus pada saat-saat tertentu. Penjual juga bisa memberlakukan harga khusus untuk pelanggan yang menjadi anggota. Tak perlu takut merugi. Harga yang murah akan menarik lebih banyak pelanggan sehingga memperoleh keuntungan. Berikan produk gratis. Selain memberikan diskon, penjual juga bisa memberikan produk secara cuma-cuma. Misalnya saja gratis produk tertentu setiap pembelian 2 jenis produk yang berbeda. Bisa juga memberi produk gratis pada konsumen yang sedang berulang tahun, konsumen yang baru saja menikah, dan konsumen yang sedang hamil. Pastikan produk gratis itu berkualitas baik. Jalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Lakukan pendekatan secara personal pada konsumen. Penjual juga dapat merancang pembicaraan yang lebih umum seperti hobi dan kegiatan sehari-hari. Buat konsumen merasa dekat dengan penjual dan penjual dapat memperoleh manfaatnya. Manajemen penjualan. Manajemen penjualan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian terhadap aktivitas penjual sebuah perusahaan melalui tenaga kerja penjualan. Tahap manajemen penjualan. Persiapan. Pada tahap pertama ini, tenaga penjualan harus mengetahui dan memahami semua hal tentang produk yang akan ditawarkan, seperti profil produk, pasar produk, teknik penjualan, dan persaingan. Penentuan pembeli potensial. Setelah memahami produk, tenaga penjualan juga mesti mengetahui calon pembeli potensial. Salah satu caranya, tenaga penjualan
bisa memeriksa daftar pelanggan terdahulu dan masa kini, lalu menyusun daftar calon pelanggan potensial berdasarkan produk yang akan ditawarkan. Pendekatan pendahuluan. Pada tahap ini, tenaga penjualan harus mengetahui beberapa hal detail terkait calon pembeli potensial. Hal detail itu antara lain produk yang dipakai calon konsumen dan respon mereka terhadap suatu produk. Informasi semacam itu diperlukan tenaga penjualan sehingga mereka dapat menyesuaikan teknik penjualan yang tepat kepada calon konsumen tersebut. Melaksanakan penjualan. Tenaga penjualan wajib menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, tenaga penjualan berusaha sungguh-sungguh menjelaskan pentingnya produk yang ditawarkan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan calon konsumen. Pelayanan purna jual. Aktivitas penjualan tidak berakhir saat calon konsumen membeli produk yang Anda jajakan. Agar konsumen itu menjadi pelanggan tetap, Anda harus memberikan pelayanan purna jual yang semaksimal mungkin, seperti pengantaran barang gratis atau garansi mesin untuk 5 tahun. Teknik manajemen penjualan. Teknik penjualan merupakan cara penjual mendapatkan konsumen. Terdapat 5 teknik penjualan yang harus dikuasai agar tujuan penjualan berhasil. Pertama, Anda harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, sasarlah pasar khusus seperti individu tertentu dan pasar tersegmentasi. Teknik ketiga adalah menetapkan posisi pasar, lalu menetapkan strategi penjualan dalam persaingan, termasuk teknik penjualan keempat. Adapun yang kelima yaitu memilih strategi penjualan yang paling tepat menyesuaikan dengan profil konsumen yang disasar. Manfaat direct marketing. Direct marketing adalah teknik pemasaran yang paling efektif dilakukan untuk menjalin hubungan langsung dengan audiens. 1. Menghemat anggaran pemasaran. Dengan menerapkan direct marketing, salah satu manfaat terbesar adalah dapat menghemat anggaran untuk pemasaran. Pasalnya, penjual tidak terlalu bergantung dengan periklanan, entah itu iklan online ataupun offline. Penjual lebih fokus untuk mendapatkan segmentasi pasar yang tepat dengan tujuan menawarkan atau mengajak pelanggan secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. 2. Menjangkau pelanggan lebih banyak. Direct marketing berpotensi menjangkau pelanggan yang lebih banyak. Terkadang pelanggan tidak menemukan produk atau layananmu secara online. Melalui direct marketing, penjual kesempatan untuk menjalankan langsung secara detail mengenai produk atau layananmu kepada mereka. Bahkan ada kemungkinan pelanggan yang telah dijangkau akan memberitahu produk penjual kepada orang terdekatnya. Jika penjual berhasil membuat mereka tertarik dengan produk penjual, otomatis ini juga menciptakan customer advocacy dan membuat bisnis penjual bisa berkembang lebih cepat. 3. Menumbuhkan loyalitas pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, direct marketing adalah teknik marketing dengan melakukan kontak langsung dengan pelanggan tanpa perantara. Untuk itu melalui telemarketing ataupun email. Teknik ini otomatis membuat hubungan dengan pelanggan terasa lebih personal. Dengan demikian, pelanggan merasa sangat dihargai sebagai konsumen. Hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap brandmu. Bahkan ada kemungkinan mereka juga melakukan repeat order atau transaksi ulang setelah sebelumnya pernah membeli produk atau layananmu. Faktor-faktor pertumbuhan direct marketing. Demasifikasi pasar telah menghasilkan jumlah relung pasar dengan preferensi yang semakin berbeda-beda, biaya berkendara yang semakin tinggi, kemacetan lalu lintas, kebingungan mencari tempat parkir, keterbatasan waktu, antrian di kasir yang panjang. Banyak toko tidak lagi menjual barang-barang khusus yang lambat terjual. Perkembangan dan bidang teknologi yang memungkinkan penciptaan jalan raya untuk lalu lintas informasi yang cepat dan mempermudah penyusun database pelanggan. Daftar dan database dalam direct marketing. Database marketing yang sebenarnya adalah tentang bagaimana Anda memahami perilaku audiens dan memberikan solusi untuk masalah mereka, terlepas dari apakah itu dapat menghasilkan penjual atau tidak. Solusi tersebut dapat berupa konten, tutorial, video instruksional, pengalaman penggunaan yang baik, dan sebagainya. Ada 2 jenis database marketing, yaitu B2C database marketing. Jenis database marketing ini mengacu pada perusahaan yang menjual langsung ke konsumen. Pemasar B2C yang sukses selalu fokus pada pengembangan basis data konsumen mereka dengan menerapkan strategi pemasaran seperti
menyelenggarakan kontes, memberi hadiah, gratis ongkos kirim, kode diskon, dan untuk pembelian pertama kali dengan registrasi akun selama checkout. B2B Database Marketing. Bentuk database marketing ini mengacu pada perusahaan yang menjual langsung ke bisnis lainnya. Metode pengumpulan data utama untuk pemasar B2B meliputi pendaftaran acara, unduhan white paper, laporan industri, demo, pendaftaran webinar, tools pemasaran gratis, dan penawaran uji coba gratis. Faktor sukses direct marketing. Demasifikasi pasar telah menghasilkan jumlah relung pasar dengan preferensi yang semakin berbeda-beda. Biaya berkendaraan yang semakin tinggi, kemacetan lalu lintas, kebingungan mencari tempat parkir, keterbatasan waktu, antrian di kasir yang panjang, banyak toko tidak lagi menjual barang-barang khusus yang lambat terjual, perkembangan dalam bidang teknologi yang memungkinkan penciptaan jalan raya untuk lalu lintas informasi yang cepat, information highway, dan mempermudah penyusun database pelanggan. Media direct marketing. 1. Direct mail, 2. Telemarketing, 3. Email marketing, 4. SMS blasting, 5. Social media marketing, 6. Direct selling, 7. leaflet marketing, 8. Online marketing, 9. TV home shopping.